mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan menemui anakmu karena istrimu keras kepala, keras ini nih. Saya tantang kamu, tinggalkan wanitamu demi anakmu. Karena laki-laki tidak akan pernah meninggalkan perempuannya demi anak. Tapi ibu akan meninggalkan laki-laki demi anak. Saya tantang kamu, berani nggak kamu meninggalkan perempuan demi anakmu? Oh, siap, Miss. Siap. Oke, buktikan sama saya. Saya akan tunjukkan pada orang di dunia luar sana bahwa laki-laki juga berani hidup sendiri tanpa perempuan demi anak. Siap ya saya, Miss. Oke, kita buktikan. Saya simpen nomornya sampean. Saya simpen nomornya sampean. Simpen aja, Miss. Ha-ha. Simpen aja, Miss. Simpen. Saya akan menjadi bangga nih karena ayah saya rela meninggalkan siapapun demi saya. Dan sampai detik ini ayah saya sudah tidak ada. Dia berkata, seandainya dia bercerai dengan istrinya, yang dia minta cuma satu, ambil semua harta saya, tapi jangan ambil anak saya. Karena itu saya bilang sama kamu, jika alasanmu karena anakmu, bisa nggak kamu tinggalkan perempuan itu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Karena yang saya tahu nih, laki-laki, saya tidak bisa ngomong semua laki-laki, tapi yang saya tahu, laki-laki tidak bisa meninggalkan perempuan demi anaknya. Tapi perempuan akan membangun masa depannya bersama anaknya tanpa laki-laki. Oke, kita buktikan aja dan sampai nomornya saya simpan. Ya. Siap. Siap, saya tunggu 1 tahun ke depan. Saya ingin bukti bahwa setelah kamu tidak bersama perempuan, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu sama dengan perempuan yang lain bisa membangun masa depan anakmu? Itu yang paling penting. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkanmu. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkan keluargamu. Tapi saya hanya peduli kamu menjaga masa depan anakmu. Saya di sini itu untuk masa depan anak, Miss. Iya, karena itu saya butuh bukti. Tapi jika kamu di situ belum 1 tahun dan kamu punya wanita lain, jangan ceritakan sama saya bahwa hidupmu itu untuk anakmu. Karena kamu saat bersama perempuan lain hamil dan punya anak, cintamu sudah terbagi. Cintamu nggak akan sepenuh hati pada anakmu pertama. Karena itu saya butuh kata-kata itu. Sanggupkah kamu meninggalkan perempuan itu demi anakmu, bukan demi istrimu, demi anakmu? Kalau demi anak saya sanggup. Oke, siap. Kita buktikan aja. Saya simpan nomor Saya kamu. tidak akan. Tapi satu, Miss. Sampai kapan pun saya nggak akan balik lagi sama mantan istri saya. Saya minta maaf, Mas. Itu adalah janji manusia. Janji Tuhan. Apa yang sudah disatukan dengan Tuhan, dengan restu Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Saat engkau membenci istrimu sampai ke langit ke-7, tapi saat istrimu melakukan yang terbaik dalam hidupnya, Tuhan akan membalikkan matamu. Tuhan akan membalikkan kata-katamu. Dan jangan sampai engkau menjilat lidah air liur yang keluar darimu. Karena itu pesan saya buat suami istri, jangan saling menjelekkan satu sama lain. Karena kita tidak tahu masa depan kita. Ingat pesan saya itu aja. Kamu boleh benci dia, tapi jangan pernah ceritakan aibnya pada orang lain. Nah, saya emang nggak pernah ngasih tahu aib saya. Aib dia tuh nggak pernah saya ceritakan, Miss. Oke, nggak apa-apa, kan sudah terjadi ke depannya. Saya bilang ke depannya. Ya. Iya. Intinya adalah saya simpen nomormu, saya butuh Iya. bukti, bukan janji. Maka saya sendiri akan merasa bangga. Karena ternyata yang saya katakan adalah bukan hanya ayah saya yang mencintai anak-anaknya. Karena ayah saya selalu bilang sama ibu saya. Saat ibu saya minta cerai, ayah saya selalu bilang, ambil harta saya, tapi jangan ambil anak saya. Karena itu saya bilang, tidak ada laki-laki yang akan mengatakan itu. Karena ibu saya pernah bilang, jika saya cerai dengan ayahmu, ayahmu akan bersama wanita lain. Tapi ayah saya mengatakan tidak. Sampai hari ini beliau tidak cerai. Akhirnya ayah saya meninggal dunia. Paham ya? Paham. Ya wes. Terima kasih. Makasih ya, Miss. Ya. Teman-teman, karena saya nggak paham tentang rumah tangga orang ya. Karena saya sendiri pernah menikah bercerai dengan suami saya bukan hanya sekali 2 kali ya. Saya menikah dengan suami yang sama 3 kali.
saya merasakan bahwa hidup ini tidak sesimpel itu. Saya tidak ingin ikut campur masalah pribadi orang lain karena itu di luar ranah saya. Dan kebetulan ini ada yang telepon